Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang ada pada JII atau Jakarta Islamic Index ya. Ada mungkin saham-saham yang akan saya bahas pada hari ini adalah Inco, MDKA, Java, Mika, Pewon, kemudian KF. Ya, itu saja mungkin. Dan yang paling terakhir nanti ada MNCN sama INKP. Mari kita lihat dulu yang pertama dari Inco. Kalau Inco sendiri, untuk pola yang saya lihat itu adalah ada cup and handle ya, dua pola ini, dua pola cup and handle. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan saham-saham ini, saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa di sini ada disclaimer on. Apa yang saya katakan di sini bukan ajakan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Di sini hanya sekedar bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi kita semua. Ketika nanti ada benarnya silahkan diambil, dan ketika ada tidak benarnya maka jangan diambil ya. Oke, kita lihat di sini saham Inco Valley Indonesia itu memiliki volume 3 hari 4 hari terakhir itu cukup tinggi ya, karena untuk mengangkat harga saham ini. Dan di sini adalah pola akumulasi oleh bandarnya, dan ketika kita lihat menggunakan MA moving average, harusnya kita bisa masuk di harga ini ya, di persilangan antara moving average 55 dan 20. Kalau kita dilihat di sini 20-nya itu yang warna biru dan moving average yang 20-nya itu kuning dan yang biru itu adalah yang 5. Berarti ketika kita beli di sini otomatis kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 15%. Kita tutup dulu moving average-nya karena sahamnya ini sudah naik ya. Sekarang kita akan lihat seberapa besar kemungkinan saham ini akan meningkat ya, atau naik volumenya seperti ini. Dan kalau kita ukur menggunakan pola ini, maka ini akan terbentuk nanti seperti ini. Kemungkinan ini kenaikan ataupun target kenaikan paling maksimalnya mungkin di sini ya, di harga 5.600, dan kemungkinan akan ada 10% lagi ketika teman-teman sudah masuk. Kalau kita menggunakan posisi pembelian pendek di sini ya, pasti ini kan 10. Nah, kemungkinan besar akan 10, dan kita akan batasi kerugian kita di 5% ya di sini. Nah, ini untuk posisi pembelian kita ketika nanti saham ini ke depan akan seperti apa. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada MDKA. MDKA ini untuk sahamnya dilihat di sini adalah ada di pola uptrendnya 3 hari ke belakang, 4 hari ke belakang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini ketika kita lihat ada kenaikan sebesar berapa persen ini ya? Oke, kita lihat 7% selama 4 hari terakhir, dan selama 5 atau beberapa hari yang lalu ini sudah 30% selama 1 bulan terakhir ya mereka. Ini apakah ada kemungkinan akan naik? Tentu saja ada, sampai di batas di sini ya kemungkinan naiknya itu. Untuk MDKA kemungkinan naiknya akan sebesar di sini. Ini kalau naik berarti diukur lagi berapa dia akan naik. Kita coba ukur ya ke sini ya, 7% lagi, kemudian akan turun ke bawah kalau mungkin terjadi. Dan kalau kita gunakan indikator MA, persilangan di sini 19 April harusnya kita masuk,
dan dia sudah naik sekarang. Untuk selanjutnya kita lihat saham Java. Java ini juga sangat menarik ya sahamnya. Sudah naik cukup signifikan, tapi ini polanya sudah turun ya. Ini downtrend dan naik lagi. Kalau kita tambahkan indikator MACD mungkin ya. Di sini juga MACD-nya menunjukkan pola penurunan. Kita tambahkan stokastik lagi, satu lagi. Di sini stokastik juga berada di area netral. Jadi saham ini tidak dianjurkan untuk dibeli atau dijual. Jadi didiamkan saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lihat saham Mika, mitra keluarga sejahtera. Ini juga masih sangat sideways, tapi sideways tidak dianjurkan untuk dilakukan trading karena tidak signifikan ya. Oke, kenaikannya kita akan lihat saham Pewon. Oke, ini ditutup dulu ya. Kita hapus semua, bikin pusing di HP sih. Saya coba di HP ya, karena sekarang ini ingin coba saya Pewon itu gimana. Ternyata ini Pewon kalau kita pakai indikator MA, ini saya menggunakan MA 5, 20 dan 60, pergerakan rata-rata 5 candle ke belakang, dan ternyata di sini masih terdapat pola downtrend. Kemudian kita lihat indikator yang lain, stokastiknya juga masih downtrend, kemudian MACD-nya downtrend juga, tidak ada menunjukkan saham ini akan naik. Oke, kita lihat saham selanjutnya adalah KF ya. KF ini seperti apa? Ini juga tidak menarik karena ini sideways ya. Kita akan lihat dulu saham yang mengalami penurunan yang cukup Antam mungkin ya. Antam ini kita akan lihat bersama. Kita bersihkan dulu indikatornya supaya kita bisa melihat lebih jelas. Nah, Antam ini sudah berada di area resisten 2620 yang dalam peningkatan volume transaksi hariannya itu berapa ini terakhir? Oh, dia jual ya, sell ya. Net sell itu sebesar terakhir ini 133 miliar. Jadi ini belum terbentuk. Sebenarnya Antam kalau bisa dilihat di sini akan ada pola yang cukup baik. Ketika nanti sudah menembus support ini, berarti dia akan naik lagi. Ini gambar ini saya buat sebelum saham ini naik. Kemungkinan masih di sini ya, sahamnya ini masih di sini, dan saya perkirakan dia akan rebound ke atas, dan ternyata memang benar ketika menyentuh pola resisten yang atas ini belum bisa turun lagi, belum bisa naik lagi dan turun kembali maksudnya ya. Selanjutnya kita akan bahas Cepin mungkin ya. Cepin ini turun ya. Oke, nggak usah lah kalau yang turun. Tapi kalau kita lihat mau Cepin penurunannya sampai berapa, ini kemungkinan kita akan lihat supportnya. Garis supportnya itu di sini ya, mungkin ada inilah. Kita jangan pakai garis lah, ini terlalu luas, kita pakai persegi saja. Nah, di sini kemungkinan dia supportnya itu, nah support di sini harusnya ini sudah memulai pemantulan ya, tapi dia masih turun. Kalau kita lihat stokastiknya, MACD sama MA, langsung 3 aja biar masih turun ya. MA 5 masih di bawah. Nah, ini hampir bersilangan. Kalau misalnya MA 20 ini di bawah,
berarti ini kemungkinan akan naik ya. Tunggu spin ini kemungkinan besar akan mengalami rebound. Tunggu saja. Kalau rebound ini kan sehari ini sudah turun, kita hapus dulu indikatornya. Mana indikator dihapus. Ini sudah turun berapa ini dari 15 April ya, 15%. Ya, ini kemungkinan akan rebound dan targetnya itu ya naik lagi. Oke, itu untuk cepin ya. Pegas mungkin ya, selanjutnya Pegas menarik tapi sideways. Saya tidak tertarik kayaknya sama Pegas ini. Semen akhirnya udah kemarin ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan beberapa saham yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi silahkan diambil manfaatnya jika memang ada manfaat yang teman-teman bisa ambil, dan jika ada kekurangan jangan diambil baiknya saya saja. Sekali lagi, video ini bukan ajakan untuk pembelian atau penjualan, ini hanya sekedar referensi dan bahan